Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut merupakan ulasan buku yang berjudul Mengenal Business Intelligence Toolbox menggunakan Power BI dengan studi kasus UMKM di Jawa Timur. Buku tutorial ini merupakan laporan kerja praktik yang dibuat untuk memenuhi persyaratan mata kuliah wajib yang ditempuh di program studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Dengan saya Nur Fadila dengan NIM 1804411000136 dengan dosen pembimbing saya Bapak Ahmad Yasid Skom Mkom. Lalu, mengapa ada buku ini? Latar belakang penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dengan proses bisnis pada suatu perusahaan sudah menjadi kebutuhan yang utama pada saat sekarang ini. UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Business Intelligence BI menjadi sangat diperlukan guna mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk membantu eksekutif dalam mengambil keputusan. Pengolahan data yang telah dilakukan selama ini belum diolah dengan maksimal. Microsoft Power BI menawarkan solusi dan terkenal dengan fungsi yang mudah digunakan untuk visualisasi data. Power BI memiliki banyak fitur seperti akses ke sumber data lokal dan cloud, memiliki berbagai jenis grafik untuk visualisasi data, dapat digunakan untuk data yang kompleks, fleksibel, publikasi laporan data, dan dashboard ke website. Juga dapat menyajikan laporan informatif menggunakan Power BI Desktop. Situasi pandemi sejak Maret 2020 tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM. Untuk mengetahui pertumbuhan UMKM di Jawa Timur, kita bisa menggunakan Power BI agar bisa melihat report dan menganalisa untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penulis membuat buku yang berjudul Mengenal Business Intelligence Toolbox dengan Power BI Studi Kasus UMKM di Jawa Timur. Mengapa harus membaca buku ini? Karena di dalam buku ini membahas pengenalan business intelligence, pengenalan Power BI, cara instalasi Power BI, pengenalan tools di dalam Power BI, data storytelling Power BI, tutorial hands-on, cara visualisasi dan analisa Power BI. Pengenalan Business Intelligence. Menurut William Mettle, Business Intelligence meliputi pengembangan, pengolahan informasi dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk memberikan informasi bisnis yang sangat relevan dan memiliki kemampuan analisis bisnis. Konsepnya sendiri yaitu menggabungkan data, analisis, metodologi, dan informasi baru yang diberikan dari data dengan pengetahuan bisnis dan menargetkan dalam proses pengambilan keputusan. Arsitektur Business Intelligence. Standar Business Intelligence digambarkan sebagai sebuah piramida BI yang menunjukkan bagaimana mendistribusikan alat BI yang berbeda untuk kelompok pengguna yang berbeda. Bagian atas piramida disebut dashboard, digunakan untuk manajemen eksekutif interaksi dengan BI. Bagian tengah piramida yaitu online analytic processing dan ad hoc permintaan untuk manajemen tengah. Tingkat yang lebih rendah yaitu report dengan generator yang sudah terformat berisi laporan untuk manajemen operasional. Fungsi Business Intelligence sebagai sistem pendukung keputusan, di mana sistem ini mengubah data dalam suatu perusahaan ke dalam bentuk informasi. Tujuannya menjadikan berbagai informasi untuk membuat analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Langkah-langkah Business Intelligence menurut Ronald. Pertama, identifikasi masalah bisnis dan tentukan data yang diperlukan yang bisa menyelesaikan masalah. Kedua, identifikasi lokasi data. Ketiga, merubah data yang diperlukan dan ubah menjadi data yang konsisten. Keempat, mengambil data yang telah dirubah lalu sentralisasikan. Kelima, membuat sebuah gudang data ke dalam lokasi yang tersentralisasi. Keenam, membuat sebuah produk atau aplikasi yang memberikan akses ke data.
Toolbox Business Intelligence ada Power BI, Tableau, Jupyter, Google Chart, dan juga QlikView. Kita bahas pengenalan Power BI. Power BI merupakan aplikasi keluaran Microsoft atau bisa disebut Microsoft Power BI. Power BI membahas semua hal penting untuk visualisasi data. Kelebihannya, tidak ada persyaratan untuk dukungan teknik khusus, mudah diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft yang lain, tampilan dashboard yang mampu dipersonalisasi, keamanan bermutu tinggi, tidak ada batasan kecepatan, kompatibel dengan produk Microsoft. Produk dari Power BI yaitu Power BI Desktop, Power BI Pro, Power BI Premium, Power BI Mobile, Power BI Embed, Power BI Report Server. Untuk sejarahnya, Power BI pertama kali rilis ke masyarakat umum pada 24 Juli 2015. Cara download dan instalasi Power BI. Yang pertama, dengan Microsoft Store, buka aplikasi Microsoft Store lalu search Power BI, maka akan muncul tampilan seperti di bawah gambar ini. Kemudian klik install, lalu aplikasi otomatis akan terunduh dan terinstall di desktop. Tampilan awal Power BI seperti gambar di bawah ini dan siap digunakan. Untuk melalui website, akses link berikut, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tunggu beberapa saat, maka file aplikasi akan terdownload. Setelah selesai diinstal, buka aplikasi dan akan muncul tampilan seperti ini dan siap untuk digunakan. Mari kita bahas tools Power BI lebih lanjut. Tampilan fitur menu home seperti tampilan aplikasi Microsoft pada umumnya. Lalu di bagian sebelah kiri terdapat jendela report untuk membuat dashboard di tengah. Lalu juga ada tampilan visualisasi, kita bisa memilih chart yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa melihat data tanpa melihat data Excel lagi dan juga melihat model dan hubungan dengan tabel-tabel yang lain. Untuk tampilan fitur menu insert, kita bisa menambahkan text box untuk judul untuk report kita. Juga ada tampilan fitur menu modelnya seperti gambar di bawah ini. Dan untuk tampilan fitur menu view, ketika teman-teman ingin menampilkan dengan background yang menarik seperti yang teman-teman inginkan, dan juga terdapat versi mobile-nya untuk diekspor. Lalu untuk tampilan menu help, kita bisa menggunakan blog untuk penjelasan lebih lanjut tentang Power BI. Selanjutnya kita bahas data storytelling Power BI agar lebih efektif. Sebelumnya kita perlu tahu jenis chart, yaitu pertama bar chart untuk membandingkan data yang berasal dari grup yang berbeda dan untuk melacak perubahan data dari waktu ke waktu. Juga ada pie chart untuk membandingkan data secara keseluruhan, bukan untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Ada area chart dapat digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu untuk satu atau lebih grup. Grafik area baik digunakan saat Anda melacak perubahan dalam dua atau lebih grup terkait yang membentuk satu kategori utuh. Selanjutnya ada map chart untuk melacak letak persentase data-data berdasarkan peta wilayah. Juga ada line chart untuk melacak perubahan dalam jangka waktu pendek dan panjang. Jika perubahan tidak terlalu signifikan, line chart lebih baik digunakan daripada bar chart. Data storytelling Power BI. Pertama, sesuaikan visualisasi dengan industri, jadikan topik yang kompleks dan mudah diakses, bangun visual sesuai spesifikasi, tetap sederhana, tata letak report dalam dashboard, gunakan warna yang serasi, dan maksimalkan tooltips. Langsung saja hands-on Power BI. Berikut tampilannya. Dengan Power BI bisa membuat visualisasi seperti gambar. Di sini terdapat grafik line chart pertumbuhan UMKM di Jawa Timur berdasarkan tahun. Kita dapat melihat bahwa di Jawa Timur UMKM semakin meningkat, namun dengan adanya pandemi cukup berdampak bagi perkembangan UMKM. Selanjutnya ada area chart yang menunjukkan
jumlah UMKM berdasarkan kabupaten atau kota. Yang terbanyak yaitu Malang, sehingga bisa dijadikan acuan pengembangan UMKM semakin kreatif dan inovatif bagi kota lain. Pertama kali kita memuat data, kita pilih datanya, lalu klik open. Selanjutnya pilih tabel yang akan kita olah, lalu klik load. Data akan memuat dan tabel akan muncul di bagian field dan terdapat beberapa kolom-kolom. Kita bisa melihat tabel pada data tanpa harus melihat data Excel, cukup dengan Power BI dengan mengetuk jendela data. Selanjutnya kita bisa memvisualisasikan, kita memilih data yang akan kita gunakan. Jika terdapat icon sigma menunjukkan data tersebut kuantitatif, lalu kita bisa memilih visualisasi atau chart yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan memfilter menggunakan UMKM mikro, UMKM kecil, dan UMKM menengah. Dan berikut untuk persentase, UMKM mikro terlihat jelas sangat mendominasi di Jawa Timur. Kita juga bisa mengedit ukuran report di dalam dashboard. Visualisasi selanjutnya kita klik fill, lalu klik tabel, kita pilih tabel sektor dan tabel jumlah UMKM. Selanjutnya kita pilih visualisasi data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan bar chart. Dan terlihat jelas bahwa sektor pertanian yang paling banyak di Jawa Timur. Lalu kita juga bisa mengedit nama tabel agar memudahkan kita dengan klik rename, lalu saya ubah menjadi jumlah UMKM. Seperti berikut. Selain itu, kita juga bisa memilih warna dan mengubahnya. Kita klik icon kuas, lalu pilih warna yang dibutuhkan dan serasi agar data storytelling kita jadi efektif. Saya juga akan memilih warna kuning agar sama dengan chart yang lain untuk bar chart. Dan berikut dashboard perkembangan UMKM dengan line chart, bar chart, pie chart, dan juga area chart. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman boleh membaca buku tutorial dengan deskripsi di bawah ini. Demikian ulasan buku tutorial mengenal Business Intelligence Toolbox menggunakan Power BI. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.